Oke, bagaimana caranya kita kalau punya banyak hutang itu kita bisa lunasin semuanya. Kadang kita kalau punya banyak hutang ya, hutang di sana, hutang di sini, itu kita bingung cara lunasin dengan cara yang terbaik itu seperti apa. Oke, kali ini kita akan bahas. Yuk, langsung aja. Kita bisa lihat sama-sama di sini ada kita urutin dari small debt, medium debt, sampai large debt. Maksudnya apa? Jadi ada dua cara. Pertama ada snowball sama avalanche. Nah, kalau misalnya snowball, ini berarti kita lunasin hutang dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Begini dia, dari yang small sampai yang large. Jadi yang lebih kecil dulu kita lunasin. Tujuannya lebih menjaga motivasi kita. Jadi dengan small yang kecil lunas duluan, kita jadi ngerasa kayak utang kita semakin lama semakin sedikit gitu. Cara yang kedua adalah avalanche. Jadi dia kebalikannya dari snowball. Dia melihat dari bunga interest. Bunganya dia bayar dari yang paling besar ke paling kecil. Jadi dengan metode ini kita hemat bunga. Jadi kita bayar dulu hutang yang bunganya lebih besar. Setelah itu lunas baru ke berikutnya seperti itu. Jadi ini hemat bunga. Kalau begitu di antara dua cara ini, cara yang paling mana yang paling bagus gitu? Snowball atau avalanche? Ya tergantung motivasi dari kita mau lunasin utang seperti apa. Ini tergantung psikologi orang. Ada yang menganggap bunga dari suatu utang itu memberatkan. Jadi orang pakai avalanche. Ada juga yang merasa hutangnya kok banyak banget, gak selesai-selesai, gak lunas-lunas. Kayak mereka pakai snowball. Kita langsung ke ilustrasinya saja ya. Nah, kita sudah sampai di tabel yang sudah disiapkan. Jadi ilustrasinya kita punya hutang A, hutang B, hutang C. Ya, ini bisa hutang kartu kredit, hutang pinjol ya, pinjaman online dan sebagainya. Dengan tingkat bunga dan total nilai yang berbeda. Dari setiap pinjaman di setiap bulannya itu pasti ada minimal payment. Berapa yang minimal yang harus dibayarkan gitu. Jadi total utang kita ini ada 100 juta. Dengan total minimal payment itu ada 10 juta tiap bulan. Oke, jadi gimana cara lunasinnya? Kita pakai cara metode avalanche dulu ya. Jadi kita bayar dengan interest yang paling tinggi, yaitu 21%, baru 15%, dan 10%. Oke, misalnya kita punya uang 20 juta. Dengan 20 juta ini kita bayar dulu minimalnya. Minimal paymentnya kita lunasin dulu, lunasin. Sisa 10 juta. Dengan sisa 10 juta ini, kita bayar 50 juta dulu. Nilai hutang tersisa setelah potong berarti di sini kalau yang minimal payment kan 45 ya. 45, ini tinggal 18, ini tinggal 27. Setelah dikurangin 10 juta, ini kita bayar dulu, berarti sisa 35. Dan seterusnya ke bawah. Itu untuk cara dari metode avalanche. Dengan cara ini kita hemat pembayaran bunga. Jadi bunganya pasti ujungnya akan lebih sedikit kita bayarnya. Secara nilai lebih untung. Oke, bagaimana dengan cara snowball? Cara snowball itu berarti kita bayar dari nilai yang terkecil. Berarti 20 juta kita lunasin dulu. Dengan total hutang seperti tadi 100 juta dan minimal payment 10 juta. Berarti kita ini misalnya punya uang 20 juta seperti tadi, berarti kita lunasin dulu minimal paymentnya. Ini jadi tinggal 45 juta, di sini tinggal 18 juta, di sini tinggal 27 juta. Berarti sisa 10 juta ya sama, cuma bedanya ini kita alokasikan ke sini. Kita lunasin dulu 10 juta di sini, berarti tinggal 8. Nanti setelah ini lunas, baru kita lanjut ke 30 juta. Setelah 30 juta, baru terakhir 50 juta. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kita eliminasi yang paling kecil satu demi satu, gitu. Jadi perbedaannya hanya di situ saja ya. Jadi kesimpulannya baik metode snowball maupun avalanche masing-masing punya keunggulan. Jadi secara psikologi kalau metode snowball kita merasa hutang kita akan semakin sedikit.
itu menjaga motivasi kita. Tapi kalau metode avalanche itu orang yang cenderung memikirkan untung ruginya. Dia tidak mau bayar bunga terlalu banyak. Dia lunasin dulu hutang yang bunganya paling tinggi. Kalau secara hitung-hitungan, metode avalanche sebenarnya lebih untung daripada metode snowball. Bagaimana menurut teman-teman? Kita diskusi di kolom komen ya. See you on the next video.